Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhikmah, NPM 19630447 dari kelas 6C reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen scope project. Scope meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek, yang mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek, dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Manajemen scope pada tahapan initiating. Pada tahapan initiating proyek, aktivitas utama pada manajemen scope proyek adalah inisiasi. Initiation merupakan tahapan pemulaan proyek. Pada tahapan ini, baik tim atau proyek maupun sekunder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa project character atau bagan proyek, yang merupakan dokumen utama identitas proyek sekaligus merupakan ringkasan proyek. Selanjutnya, secara ringkas, identifikasi proyek-proyek IT yang berpotensial dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah, yaitu perancangan strategis, analisis area bisnis, perancangan proyek, dan alokasi sumber daya. Metode seleksi proyek. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain: yang pertama, fokus pada kebutuhan organisasi. Kedua, kategorisasi proyek teknologi informasi. Ketiga, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai eventasi. Keempat, proyek menggunakan model skor berbobot. Fokus pada kebutuhan organisasi. Suatu proyek yang didasarkan pada kebutuhan organisasi biasanya akan berhasil dengan sukses karena pentingnya produk proyek itu bagi organisasi. Pemilihan proyek berbasis pada kebutuhan organisasi memiliki 3 karakter penting, yaitu: yang pertama, kebutuhan atau need; yang kedua, pembiayaan funding; dan yang ketiga, dukungan atau will. Selanjutnya kita akan bahas kategorisasi proyek teknologi informasi. Metode ini yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan penggerakan pemicu proyek, apakah problem, opportunities, atau directive. Yang pertama, problem solving; yang kedua, opportunity; yang ketiga, directive. Analisis nilai investasi proyek merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain: yang pertama, net present value (NPV). Yang pengertiannya, metode ini merupakan metode yang memperhitungkan pola cash flow seluruh dari suatu investasi
dalam kaitan dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. Yang kedua, Return on Investment atau ROI. Pengertiannya merupakan metode untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi. Nilai RU dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan atau keuntungan dengan nilai investasi. Playback analysis. Pengertiannya adalah analisis pengembalian atau playback analysis adalah metode untuk mengetahui periode waktu pengembalian playback period, artinya seberapa lama waktu yang dibutuhkan agar nilai investasi proyek akan memberikan keuntungan. Selanjutnya, bagan proyek. Bagan atau diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek, merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Minimal berisikan sebagai berikut: A. Titel, judul proyek, dan tanggal orisasi. Lalu nama manajer proyek dan kontak informasi. Statement scope proyek secara jelas ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek. Dan ada susunan personalia proyek dan job deskripsi, tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek. Dan ada komentar atau catatan penting. Manajemen scope pada tahapan planning. Aktivitas manajemen scope pada tahapan planning adalah perencanaan lingkup proyek, scope planning, dan pendefinisian lingkup proyek, scope definition. Scope planning. Proses perencanaan scope proyek pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Jadi dalam perencanaan scope ini, aktivitas yang dikerjakan adalah mendeskripsikan pekerjaan utama dari proyek itu untuk memberikan batasan yang jelas antara pekerja mana yang termasuk dalam yang tidak termasuk dalam proyek. Mendeskripsikan karakter-karakter yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerja dan rencana pengelolaan yang dilakukan untuk manajemen tercapainya kriteria tersebut. Pernyataan scope atau scope statement. Pernyataan scope adalah dokumen yang digunakan untuk menggunakan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang scope proyek. Scope statement juga bisa disebut dengan Statement of Work atau SOW. Scope definition. Setelah perancangan scope selesai, tahapan pada manajemen proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan pada proyek, kemudian merincikan dalam suatu pekerjaan. Manajemen scope pada tahapan controlling. Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen scope merupakan verifikasi scope atau scope verification dan kontrol perubahan scope. Scope scan control merupakan verifikasi atau scope proyek yang sudah dirumuskan, dan minimalkan perubahan scope merupakan pekerjaan yang tidak mudah dalam proyek-proyek IT. Terima kasih.
Kiranya cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.